Terus jadi saya itu kalau ke kantor itu nggak lenggang kangkung tapi bawa barang. Loh, ke kantor berarti karyawan juga Dulu karyawan Dulu juga. saya PNS Pak. Oh. Sekarang sudah pensiun lansia. Yang unggulan ibu yang mana ini? Saya bulu lapis kering. Oh, Wah. mantap dah. Best seller ya Bu ya? Ya, itu sudah masuk di Indomaret. Oh gitu. Indomaret masuk. Terus yang Area. yang di ini Bandara. rest area bandara. Bandara juga masuk ini. Bandara masuk. Oh. Cakep dulu. Sing penting wani. Wani. Ya wani. Selalu tuh. Cakep dulu kan selalu wani tuh Pak Ganda. Yes. Pak Ganda, sore ini kita punya tamu yang istimewa juga. Hmm. Seperti biasa, tamu UMKM kita memang istimewa. Nah, ini dia produknya. Waduh. Ya, istimewa ya. Lapar ya Pak. Iya, aku baru ngelihat aja sudah. Kapan saya bisa ngincipi ini ya? Ya, kita kan selalu kita segera buat channel baru ya, incip-incip ya, Pak. Iya, iya, iya. Cah, doyan mangan. Iya. 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 Nah, produk ini Pak Ganda, ini sebutannya adalah aneka cookies bakery and pudding. Cookies bakery And pudding. Waduh, pudingnya bikin seger ya. Iya, ini bakerynya ini ya bukan? Atau mana? Bakerynya. Atau ini bakerynya? Ini dong, ya. Oh, saya rapati paham ya Pak. Pudingnya ini. Ya. Ini apa nih Pak? Itu Oh, bagelen. bukan gegelen loh Pak. Bagelen. Gegelen itu Makanan yang kuno tuh. roti kuno itu loh ya. Ya. Tapi dikeringkan ya kayaknya ya Pak. Betul, 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 betul. Wah, Ya. luar biasa. Ini kemasannya tuh bagus gini Pak. Bagus. UMKM Semarang itu sudah keren-keren. Keren ini. Sudah layak ekspor. Nah, tinggal kurasi ekspornya aja. Iya. Ini sudah kemana-mana loh Pak. Rest area, ke bandara. Sebetulnya bandara ini sudah kualitas internasional Pak. Oh iya ya. Loh, regone ini bandara itu kan rego internasional. Betul, betul. Betul ya? Betul. Yang bener mbok ora takut ge ya. Indomaret juga sudah masuk. Wah. 80 Indomaret di Semarang. Di Semarang ya. Siap. Jadi luar biasa lah ya. Apa langsung kita panggil saja ya? Iyalah, daripada kita menerka-nerka nggak jelas. Ya, kita langsung panggil aja Bu, Pak Jumala. Iya, beliau adalah Ibu Amalia Sri Adiani. Iya. Silakan Bu Pinara Bu. Ibu Amalia Sri Adi Jarni. Tapi sebetulnya kan ejaan lama itu. Ibu Amalia Sri Adiarni, betul ya? Ya, Pak. Asal jangan dijarno aja, Pak. Amalia. Ibu Adi Amalia. Jarno, ojo di Jarno toh Pak. Jarno sama loh Pak. Iya iya iya. Bila? Ibu Amalia lebih suka dipanggil Bu Sri, Bu Amalia. 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 Biasanya kalau teman-teman ambilnya ya Bu Amel gitu. Bu Amel. Aha. Siap Bu Amel. Bu Amel apa Mbak Amel? Monggo. Ini bisa kembar ya? Iya. Loh kan sehati gimana sih Pak Wanda itu? Jadi saya pulang aja nih. Hah? Ngono ya? Aku berdua aja ya. Oke Bu Amalia. Sore ini kita akan berbagi inspirasi kepada Sobat Kendel. Ibu sapa dulu. Oh, iya. Silakan Sobat Kendel. Selamat sore semuanya. Saya Amalia Sri Adiani, owner dari CV Sukses Amalia Kitchen. CV Sukses Amalia Kitchen. Ah, mantap. Keren. Produknya apa saja nih Bu? Ini yang produknya ada Kan aneka ya? cookies, ya. Ini cookiesnya tuh ada sekitar 20 kemarin saya Wih. pas perpanjangan. Variannya? Iya. Pas perpanjangan. Cookies itu kalau yang di display ini yang mana nih cookies itu? Ini cookies Oh, namanya. yang cookies itu ya? Ini ya? Blend, itu ya juga termasuk cookies. Cookies. Terus Terus yang pojok bolu Kalau ini lapis. cookies juga? Jeng. Itu apa? Ini adalah bolu lapis kering. Iya. Bolu lapis kering kalau lihat gambarnya Pak Kanda, ini seperti lapis legit itu loh ya? Iya. Bener ya? Gitu Betul. ya? Iya, tapi dikeringkan. Iya, lapis legit tapi kering.
pasti keluar. Itu buatnya susah itu. Orang nggak suka kalau nggak hobi buat roti itu angkat tangan kalau buat itu. Iya. Karena saya bukan angkat kaki Bu ya. Saya rasanya kepingin yang nyoba yang ini nanti. Monggo nanti. Oke, terus ini adalah pudingnya. Ya. Terus ini adalah bakery-nya. Ini yang Pak Glen ya. Iya, Pak Glen. Itu yang hijau ulet ya Pak ya? Ulet cookies sama. Namanya emang ulet cookies. Iya. Oh. Iya. Ulat cookies. Ulat cookies. Itu saya belajarnya juga dari Chef Sribuga. Wih. Iya. Chefnya Sribuga. Iya. Jadi saya sebelum menekuni ini saya belajar dulu kursus-kursus. Setelah itu saya urus izinnya, saya beli kemasannya, terus beli peralatannya, terus beli kemasan itu saya. Jadi saya prepare betul gitu loh. Kan saya nggak mau kalau produk itu beda tapi nggak ada izinnya. Itu bahaya. Ini yang unggulan Ibu yang mana ini? Saya bolu lapis kering. Oh, mantap dah. Bestseller ya Bu ya? Ya, itu sudah masuk di Indomaret. Oh, gitu. Indomaret masuk. Terus yang di ini rest area bandara juga masuk. Bandara masuk. Oh, emang unggulan ini dan bestseller. Nanti kita coba. Nanti kita coba bersama-sama. Aku sih nyoba sampai tak ceritain ya. Ini sudah sejak kapan Bu? Mulai ini kalau cookiesnya produksi cookies ini. Awalnya itu saya sebetulnya kalau masalah usaha itu dari dulu saya memang sukanya jualan. Oh. Oke. Dari muda sampai lansia ini jualan terus. Muda jualan apa muda? Ya, nano Pak. Nano. Iya, ada tas juga saya jual tas, ada handuk yang ada tulisannya juga ada. Tapi produk orang kan? Iya. Dengan jual. Belum produksi sendiri. Iya, oke. Terus ya spray ada, pakaian anak-anak itu kan kebetulan di tetangga saya itu kan mamahnya itu kan di Subang sana ada, dia punya pabrik garment yang memproduksi jaket-jaket anak-anak. Saya ambil itu, saya jual di kantor, saya titip-titipkan koperasi. Oh, jualin barang orang. Itu waktu muda. Terus jadi saya itu kalau ke kantor itu nggak lenggang kangkung tapi bawa barang. Loh, ke kantor berarti karyawan juga dulu karyawan dulu juga. Saya PNS Pak. Oh. Sekarang sudah pensiun lansia. Iya. Jadi saya masuk CPNS itu tahun 82. 82. Mulai pensiun. Panjangan belum lahir. Iya. 82. Aku 82 ya lahir toh ya. Iya. Saya SMA. Jenengan tapi sudah PNS ya. Iya. Kalah saya. Oh jenengan rasa takon sekolah itu. SD ya Bu. Iya, luar biasa. Terus waktu PNS juga bawa dagangan itu tadi ya? Iya, pada sekali itu kan waktu 82. Terus kan waktu saya masuk itu lulusan SMA Pak. Tapi kan ibu saya kan begitu menggebuknya saya untuk bisa meneruskan kuliah, kepengen saya itu jadi sarjana. Terus saya sorenya kuliah. Oh, sorenya kuliah. Saya waktu itu kan aturan pegawai itu kan jam 7 sampai jam 2. Iya. Nah, terus saya pulang masih sempat tidur banget. langsung, ya makan sebentar, tidur rebahan sebentar. Jam 4 tuh saya harus sudah sampai di kampus. Oh gitu. Sempat rebahan. Iya. Pulang sampai jam 9, setengah 10. Capeknya Pak. Tiap hari ya? Iya. Mantap. Kadang saya kalau semangatnya luar biasa. Kuliah tuh juga bawa dagangan. Sampai Jadi memang seneng memang tidak mau menyanyiakan karena saya juga alergi cuan-cuan. Iya. Alergi kan. Banyak orang yang alergi cuan ya? Iya. Aku orang alergi cuan, aku mau. Jadi kan pernah saya mungkin lihat sekolah kok dodolan lorong-lorong nih. Ya sekolah bisa, kenapa tidak? Why not? Nah, Orang itu. gini Pak, kata orang-orang sukses. Kalau kita bisnis itu jangan menggunakan atau, tapi pakai dan. Ki sekolah atau dodolan. Loh, nek bisa dan dodolan, why not? Iya, ya saya jawabnya, ya lorong-lorong nih, kalau bisa kenapa tidak?
Gimana wedhus apa sapi? Wedhus karo sapi. Itu waktu itu memang saya semangat Pak. Pernah ya ini cerita ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Oh boleh, silakan. Kan saya selain itu kan saya juga pas di kantor itu saya lihat kok ada katalog bagus. Itu ternyata kok produk-produk plastik ya Tupperware itu Pak, mungkin sekarang sudah mireng ya. Lihat bagus-bagus, saya tertarik. Tapi saya nggak ngomong sama yang punya katalog. Saya cari info sendiri, jangan iki kantor iki ning ndi. Iya, soalnya kalau saya tanya itu kan mungkin dia jadi pesaing dan sebagainya, dan pasti dia akan memberikan informasi. Belum tentu mau ya. Terus saya cari sendiri, ternyata pusatnya di Peterongan. Ya. Saya habis pulang kantor ke sana. Saya tanya-tanya, kalau mau beli ini gimana? Harus jadi member, caranya gimana? Hanya waktu itu saya langsung jadi member. Terus saya mulai jualan. Nah, waktu itu kan belum nganu ya Pak, dulu kan belum booming ya? Belum. Masih jarang dulu. Tapi saya getol jualan terus Pak. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Sekitar 2000-an gitu Pak. Oke. Terus waktu itu kan saya kalau kebetulan setiap Sabtu itu kadang di Tupperware itu ada acara. Mereka mengundang banyak tamu ya, selain untuk mengenalkan produk baru dan juga untuk merekrut member baru. Saya terus datang. Tapi saya kan jam 10 terus kok di atas tuh ada ruang, ada pertemuan. Kok saya kepo ya Pak ya? Naik. Enggak naik. Saya tanya pada kasirnya, Mbak itu acara apa toh Pak? Mbak kok itu kok di atas ada acara rame-rame itu ya? Itu meeting Bu. Terus caranya masuk di sana gimana? Nanti Ibu aja info ke mana manajernya. Nah, terus saya begitu selesai saya tanya manajer saya, gini-gini Bu, Ibu kalau kepengen di sana ya Bu harus merekrut orang sekian dan omset penjualan sekian. Iya. Ya saya itu orangnya itu memang gimana ya Pak? Kepoan ya? Kepoan. Saya pengen ikut pertemuan itu gitu loh. Iya. Saya kejar. Akhirnya saya masuk bisa merekrut orang dan omset penjualan juga sesuai dengan yang ditargetkan. Saya boleh ikut pertemuan. Itu sesuatu yang bagi saya itu ada nilai tersendiri Pak. Bangga Ibu ya? Iya bangga. Terus waktu saat yang punya Tupperware, distributornya Ibu Yuli mendekati saya, Bu, ini ada program bagus, apa ya Bu? Ada manajer conference. Manajer conference ya. Terus gimana? Itu di Surabaya. Lah syaratnya gimana? Ini bla 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 terus. Kelihatannya saya kalau nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa loh Bu, itu doa loh. Menyemangat saya. Jangan bilang nggak bisa, harus bisa. Nah, itu caranya gimana? Nanti saya bantu demo dan demo. Itu kalau saya kan lewat penjualan per orang kan omsetnya nggak. Kalau kita mengadakan demo kan mengumpulkan banyak orang kan mungkin bisa. Hanya Pak. Saya terinspirasi sama beliau, saya pengen ngejar manajer conference. Saya akhirnya apa Pak? Saya lakukan adalah jadwal demo. Jadi saya datangi ibu-ibu RT yang punya yang itu kan biasanya kan ada arisan PKK. Saya tulis di agenda arisan PKK-nya kapan? Saya catat. Nanti pindah ke RT lagi, jadi supaya nggak tempuk. Wah, Ibu dari RT ke RT. Iya. Terus akhirnya saya kalau pulang dari kantor bentar istirahat bentar, jam 4 saya sudah berangkat karena biasanya arisan kan jam 4:30. Saya bawa 2 dus, 3 dus, pokoknya hantam. Saya demo sana sini. Kan banyak orang Pak. Nah kalau saya demo itu pasti saya mendekati 1-2 orang ya. Saya dekati untuk saya prospek. Oke. Saya prospek gimana Bu kalau
di rumah nanti diadakan pertemuan, nanti saya akan ke sana. Akhirnya juga mau. Bagaimana kita cara pendekatan itu tergantung kita ya Pak. Terus saya juga di depan rumah kan ada dokter. Istrinya kan pasti anggota ID. Nah, saya deketin loh Pak. Prospek kok. Keren ya. Deketin. Saya minta supaya arisannya ID kapan Bu? Oh ya nanti Sabtu. Saya masuk depan orang banyak ya. Anggota ID saya masuk. Wes pokoknya hajar. Yang penting wani ya. Yang penting wani. Kendel. Penting wani ya. Sebelah juga ada dekan di Fakultas Teknik. Tetangga. Iya, tetangga. Saya masuk aja. Arisan ibu-ibu dekan. Iya. Pokoknya saya ibu dosen. Kalau ibu desa, ibu dosen. Iya toh. Tidak hari kerja saya masuk. Mau merangsek terus ya Pak ya? Iya pokoknya bagaimana saya harus dalam waktu itu targetnya berapa puluh, harus rekrut member berapa, omset penjualan sekitar 2 bulan. Akhirnya berangkat ke Surabaya? Berangkat. Dan rewardnya Pak, waduh itu sampai sekarang pun saya masih ingat. Rewardnya? Apa itu Bu? Rewardnya? Di Surabaya, Medan Conference. Hotelnya paling mewah, dan pesawat Garuda PP dibayari Tupperware. Di sana ketemu dengan manajer Tupperware seluruh Indonesia. Itu kebanggaan saya sampai sekarang. Itu Januari 2003. Januari 2003. Itu mantap. Aku 20 tahun, 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Saya kalau sampai terngiang-ngiang ya sampai sekarang ya. Kalau sekarang saya lihat itu Pak, saya pikir dan berarti aku mungkin gila ya. Demo ronoren. Nah, saya kira waras ya. Saya terus mikir, apa kalau orang sukses itu harus jadi gila dulu ya? Iya. Betul. Iya, gila dulu. Kerjanya tuh maksudnya ya kita. Iya, gila itu artinya lain dari yang lain. Karena orang sukses itu kan sedikit Pak Kada ya. Jadi dari yang sama lain apa? Terus akhir cerita itu karena ibu itu mungkin sudah terus mundur diganti anaknya, jadi saya sudah nggak tapi setelah itu saya masuk jadi anggota MB Pak. MB. Itu kan sering banyak challenge, beli Nutrilite itu yang obat-obat vitamin, ada salmon dan sebagainya, itu mesti ada challenge pembelian sekian dapat ini, saya kejar. Dapat juga ya? Dapat juga. Gimana ya, saya itu rasanya kalau ada challenge atau rasanya kudu gregetan ngejar gitu. Nah terus sampai akhirnya ke sini? Akhirnya 2013 saya memutuskan untuk memproduksi sendiri. Ya. Awalnya tuh saya tahu bakso Pak. Bakso. Ya, saya terinspirasi karena saya tuh waktu itu kan sering ke Ungaran beli tahu baksonya Bu Puji. Itu 2013 ya? Iya sekitar itulah. Iya. Masih di rumah tuh ya kalau salah ya? Masih di emperan pasar itu loh Pak. Nggak kesana maghrib tuh mesti habis. Terus Puji itu tahun berapa tuh? Nggak tahu ya. Sekitar tahun 2008 sudah ada. Iya. Ya, tapi kan itu kan ya prosesnya untuk naik itu kan juga lama ya. Lama juga. Terus saya diarahkan ke rumahnya kecil di Jalan Kutilang itu tuh. Nah itu saya lihat ini tuh. Terus saya akhirnya terinspirasi untuk membuat tahu bakso. Nah, saya tuh belinya tahu juga di Ungaran. Jadi pagi saya jam 5 beli, nanti sama anak saya nanti tak suruh, setelah itu saya suruh masukkan kulkas, saya berangkat ke kantor. Anaknya satunya saya tuh suruh ke gilingan daging yang di Gajah itu tuh. Pagi pokoknya saya merintahkan saya pagi sebelum ada orang lain menggiling daging, jadi alatnya masih bersih. Tahun 2013. Sorenya kan nanti saya pulang kerja Bu, kerjain itu ya. Oke. Tapi saya waktu buat tahu bakso itu, terus saya sebelum saya edarkan, saya terus dulu PRT-nya di Dinas Kesehatan. Udah itu terus
sudah jadi, terus saya pesan kemasan di Mangunserkoro, kebetulan kan itu dulu juga ada namanya Bu, tahu baksonya, brandnya ada? Bonbon. Oh, tahu. Bonbon. Ya, itu saya tadi saya ajukan itu itu dipatenkan ya, bonbonnya dipatenkan. Menjalankan bisnis. tahu bakso itu kalau sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun ya. Terus akhirnya masih di enggak, terus saya izinnya kan habis, Pak. Oke, izinnya. Izin yang mana ini? Yang PRT. Saya ajukan nggak bisa, harus ke Balai POM. Ya. Saya ke sana ke BP POM konsultasi gini-gini, ya itu tadi harus merubah nama pisah. ya? Enggak, pisah dari dari rumah, ruang masak. Oh. Harus sendiri dapurnya, ruang produksinya. Nah, saya waktu itu belum kepikiran, alah nak angel-angel ya wis bisa lagi hadir saya. Oh gitu. Buat cookies, roti Ya, itu ya, ya, kebetulan ya. memang saya dari kecil hobi buat roti. Ya. Roti-roti kering, tapi untuk bakery kan saya belum bisa kan, makanya setelah menjelang mau pensiun itu saya kursus-kursus Bakery. Tentang bakery ya. Menjelang mau pensiun itu tahun berapa kursus-kursus jenengan? ya sekitar 2017 lah. 2017. Oh, 2017 ya. Asik ya. Berarti terus mulai buat ini kayak bagelen sekarang ini. Iya. Oke, bagel. Jadi mulai bikin untuk diproduksi dan dikomersialisasi atau dijual itu tahun berapa ini? Dan mana dulu yang dibuat? Kue kering, Pak. Ini dulu. Nggih. Oh, ini belakang nih, Pak. Ini berarti ya? Iya. Ini juga belakangan ya, Bu? Waktu itu dengan merek apa? Ini sedang ini Dindin. sekarang ulat cookies. Dulu Dindin. Dindin. Oh, Dindin. Ya. Bonbon terus dindin. Dindin. Bonbon terus dindin. Mantap. 3 kali ditolak, Pak. Bonbon dindin Baru movie. baru ulat. Oh, movie ini ya. Oh, movie. Movie ya. Bonbon dindin movie, tapi movie kan diterima sudah. Ya sudah. Berarti sudah. ditolak 2 kali dong. Iya. Jadi ulat itu juga movie ya namanya. Iya. Tapi namanya ulat cookies, produk Iya. nama produknya ulat Ulat cookies. cookies. Ya brandingnya movie. Brandingnya movie ya. Wah. Ini boleh diicipi nggak, Bu? Boleh, monggo. Saya Pak Ganda, dulu seperti tadi yang saya penasaran Pak Ganda. Sama saya juga pernah. Saya kepingin ngerasa ke bolu lapis kering. monggo. Sama kayak. Iya. Kalau bukan Ibu Iya, ya. monggo, Ya, silakan. siap. Ada segel plastiknya. Kemudian kita buka. Tutup plastik juga. Sabar Pak Ganda, kita itu ngelek itu Pak Ganda. Terus ada segel aluminiumnya juga. Wah, Ya. keren ini. Keren. Ini kelas pabrikan ya, Pak ya. Iya, ini UMKM tapi kemasannya kualitas pabrik. Mantap. Waduh. Seperti biasa kalau saya ngambil pasti banyak Pak Ganda. Supaya orang jaluk mana. Gitu ya. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Itu tipis-tipis ini. Jadi begitu sabarnya ya. Iya. Itu kalau memang nggak hobi buat roti itu. Iya, bener ya. Ini lapis legit tapi tipis-tipis. Iya, itu karena saya Jadi satu lapis gitu kan Iya. bikinnya, Bu. satu lapis dan itu adonannya saya timbang. Supaya lapisannya itu Sama. Iya. Orang kandel tipis gitu loh. Iya. Iya, ini apa? Bismillah. Wah. Gimana? Benar-benar lapis legit tapi kering. Tapi kering ya. Legit banget. Nggak kering banget ya. Legit banget ya. Aku kok terasa cengkeh, bener gak? Ya ada kayu lapis. Oke. Ada. Rempah dah, ada rempahnya. Cengkeh tapi ya dia. Iya. Kayu manis, Pak. Oh, Kayu manis? Kayu manis. Cengkehnya nggak ada? Nggak ada. Aku Nanti kalau dikasih Aku mesti keliru ya, kayu manis kalau cengkeh ya? kalau dikasih cengkeh lagi memang jadi kolak, Pak. Kukis rasa kolak nanti. Dulu ya? Oh, ini kayu manis ya? Mantap sekali.
Movie lapis. Wah, enak. Mantap. Crispy, benar-benar rasanya lapis legit, tapi kriuk. Ada menteganya ya? Ya pasti. Itu komposisinya telur, tepung. Pokoknya aku sing bedek iku sing pasti-pastilah. Susunya- Aja sampai keliru maneh gitu loh. Susunya Susu ya. susu bubuk sama susu cair. Itu Oh. komplit itu. Coba ya Bu ya. Monggo. Ini bagian ya. Iya. Ini kue kuno soalnya Pak. Kue jadul. Jadul ini. Jadi buat yang generasi muda mesti tahu juga nih Pak. Kue bagian ini. Sama ini plastiknya ada juga. Kita segel aluminium Mantap. ya. Kalau bagelen itu kesukaannya istri saya. Apa? Istri. Ini Istri senangannya istri saya. bagian. Iya. Wah, legit banget. Legit ya. Dan gurihnya tuh tertinggal di sini gurihnya. Ngambil loh. Jangan pura-pura sulit gitu Pak. Aku tadi penasaran ini loh. Oh, goreng-goreng ini ya. Sobek. Sampai ya. Tunjuk ya. Coba Pak. Coba Ken. Wah, pintar Pak. Oh iya. Di kuku ya. Wes kulino buka. Kulo buka barang halus. Oh doa ini Pak. Bisa nggak? Tangan kelat ke ininya loh Bu. Oh, kulit itunya. Kelat ke kulitnya tuh. Udah. Iya. Kalau sebetulnya di sobek gini aja bisa nih aluminium. Nah, Ya. Oh iya. atau ngandel. Oh, tinggal aja di. Ya. ada. Sini kayaknya bisa sini. Iya Pak. Gampang sudah. Sudah ada. Sudah terbiasa buka. Tuh, Pak Glenn. Ah, Glenn. Aku tuh langganan di sebuah toko di Semarang ini, Pak Glenn ini. Oh iya. Di mana? Di Setiabudi. Ah, Ada loh toko Setiabudi. Rata sebut merek. oh, Ya. Swiss. Oh ini istrinya Pak Jumal seneng Pak? Gimana sama dengan yang Swiss? Luar biasa. Punya kekhasan masing-masing. Ya. Ini ada 3 varian ori, Ini ori ini. Ini ori ya? keju loh, Pak. Oh, Ini keju tuh, makanya ini kalau ada asin-asin ya. Keju, Oh, keju ternyata. coklat. Kaju kan seneng Pak Jumal. Aku lebih suka keju daripada coklat. Jadi anak saya senangnya coklat. Oh. Bener. Asin kejunya terasa. Mantap ini ya. Ini buatnya juga 2 kali, Pak. Jadi buat rotinya dulu. Baru dikeringkan. Sama lapis lagi juga Oh. begitu. Iya, sama. Wah, udah sabar tenang. Oh, sabar. Kalau nggak hobi, Benar nggak pesen nggak lebih nggak kuat menjalani. Kok zaman dulu Pak Ganda, roti kering itu adalah roti basah yang sudah mau kedaluarsa. Jadi kayak gini ini mau kedaluarsa Iya. baru dikeringkan. Tapi begitu Iya, laris, akhirnya tuh bikin memang kering. Iya iya. pernah ada teman saya tuh roti apa? Paling roti tawar biasa, bukan roti tawar biasa piye yang bagian itu. Iya, roti, iya. roti tawar biasa terus mbok kei mentega mbok apa dikeringkan. Wah, lah piye Ya, roti bisa. yang namanya roti tawar itu nggak pakai Ya. apa mentega, nggak pakai itu. Beda, adonannya beda. Ya, beda.
Dan ini juga dikira saya beli apa yang sudah jadi lapis legit terus saya tuh kalau seperti itu nggak mau Bang. Saya takutnya bukan produk saya nanti kalau iya tentu saja ya, kena saya kan Bang. Dikomplain apa ya? Jadi bikinnya memang 2 kali. Bikin rotinya dulu baru dikeringkan. Paling kemeng ya ini bolu lapis kering itu Ya, satu. Ini kan? Iya. Karena selapis demi selapis. Aku tidak apa passionnya di situ kan. Salah ketinggal Pak. Istimewa. Dua-duanya saya suka Pak. Kayaknya saya semuanya suka nih. Monggo yang ini. Gak apa-apa. Nanti saya tak komen-komennya gimana, kurang apa. Oke. Kalau Oke. ini yang ini Pak Ganda. Ini abon. Abon ya? Abon. Coba tak tesnya. Abon tapi ada kejunya ya? Enggak, itu krim. Oh krim ya ini ya. Kalau ini pisangnya dari pisang raja itu. Ini sosis ya. Kalau sosis ada kornet Pak. Nah itu Ini? pisang. Pisang keju. Ada kejunya ya. Nah, dalamnya ada coklatnya juga. Ini Iya. Ya, aku sing abon bae. pisang coklat keju berarti ini. Iya. PCK pisang coklat keju. Kita coba ya. Itu saya belajarnya juga dari juga. Ini. Ini juga Iya. chef Boga. Apa? Chef Boga. Rowi waktu itu. Chef? Dari Ibuga. Si Boga. Sri. Sri Boga. Ibuga. Sri Boga. Tepungnya juga pakai tepung Ibuga. Oh, itu ada waktu itu ada pelatihan dari Sri Boga Iya. ya Bu ya. Iya. Wah, ini. Matching blended rasanya. Ini. Empuk rotinya. Lembut. Iya. Empuk Pak. Bu abonnya bikin sendiri atau Beli ya. diisi? Beli ya? Abonnya enak juga loh. Enak. Itu yang 1 kilo 300 ya Pak. Wih. Jadi bukan abon, abal-abal. Ya. Kan abon ada macam-macam harga ya. Ya. Iya. Dan nyambung dengan rotinya. Rotinya tuh lembut dan harum. Rotinya tuh harum. Ini apa? Coklat, pisang, Keju. keju. Perpaduannya mantap. Ini saya kirim di rumah sakit Hermina. Yang mana Ini juga. Khusus ini. Sama Putih. Saya udah 5 tahun Pak jadi supplier di sana. Hermina. Oh. Terus sama saya buat yang kecil untuk Pujasera. Pujasera di mana saja? Di Tembalang. Oh. Daerah Tembalang kan rumahnya Tembalang, jadi Ya. saya ngisi Pujasera. Tapi saya buatnya kecil. Ya untuk kelas mahasiswa lah. Tapi rasa dan adonan tetap sama. Oh, Kak, tapi Beda. porsinya kecil. Iya. Oh, kayak di Hermina ya masuk ya. Oke. Saya masuk di koperasi Perindak juga. Kantor saya dulu di Bakti Praja. Akpol juga masuk. Akpol masuk juga. Mantap. Hermina, Akpol itu kan ya kelas-kelas papan atas itu. Iya. Yang paling anu tuh Astra Pak. Itu saya senang. Astra. Ya kebetulan kan saya binaan dari PT Astra. Oh, Itu Astra. bisa ini. masuk di Otomotif itu? rest area yang 456 itu loh Pak, yang salah 3 itu. Oh, iya. Nah itu. Itu dari Astra ya? Iya, itu awalnya dulu kan saya ditawari sama seorang mau masuk Astra. Oh, yang jelas mau. Terus mungkin nomor saya diberikan ke Astranya, terus saya di BA untuk datang ke balai kota sama bawa produk kurasi. Itu Oh, kurasinya, dulu iya kurasinya beberapa tahap itu Pak di Astra itu. Berapa peserta Bu yang dikurasi waktu itu? Sedikit kok Pak, 10 setengah. Yang masuk asal itu sedikit ya? Terus setelah kita terakhir ya mengurasi Astra dari Jakarta.
Kan waktu itu saya Astra Internasional. Iya. Saya tergopoh-gopoh untuk ngirim produk, kan kantornya di Ambarawa Pak waktu itu. Terus setelah lolos, sambil menunggu rest area jadi, kita ya sudah lolos kurasi seluruh Jawa Tengah nulis. Itu digembleng dengan pelatihan. Itu mungkin ada 10 kali itu Pak. Pelatihannya di Ambarawa, di angkringan Mbah Darmo. Itu saya ke sana naik bis Pak. Karena saya nggak bisa naik apa-apa terus naik bis tram itu dari sana, terus nanti saya naik tukar. Lanjut Pak Kendau, tak makan dulu. Terus kalau pemasaran lewat online ada tuh? Ada. Di marketplace ya? Iya. Contohnya ya. Pakai apa marketplace? Pakai Shopee ya. Shopee ya, paling utama ya. Tapi saya kebanyakan postingan itu di Instagram sama Facebook dan update status. Update status. Nah, itu kalau biasanya saya kalau puding itu mereka pada pesennya itu ya lewat dari postingan itu. Oh, enggak Shopee itu malah ya? Enggak. Tapi yang penting Shopee ada tuh. Jadi kalau sobat kental mau lihat pesen lewat Shopee kan bisa tuh. Aneka ini semuanya ada di Shopee. Termasuk pudingnya juga. Kalau puding enggak. Kecuali puding ya, karena pengirimannya repot juga kan. Bisa remuk kan. Dan lagian kan kalau kita kan sudah berani di online, itu kan kita harus standby Pak. Oh ya. Produk kita harus standby. Nah, makanya kan kadang puding itu kan nggak kuat. Iya. Takutnya gitu saya. Ya, ready stock ya. Iya, makanya saya postingan lele. Berarti ini juga ready loh Bu ya? Iya. Itu ready semua ya? Ini tahan berapa lama kali yang ini? 3 hari Pak. 3 hari. Maksimal 4 hari, 3 hari lah. Kalau yang ini model kemasan itu 6 bulan. Oh 6 bulan ya, sama ya yang Iya. juga 6 bulan ya. Keren. Ini sudah label MUI sudah ada juga Pak. Halal sudah semuanya. Aman. Tinggal nunggu yang BPOM itu BPOM, baru proses. Ya, BPOM itu proses biasanya memang ya berulang-ulang. Kemarin ya dari kurasi itu 40 orang yang lolos. Wih, dari Jawa Tengah atau seluruh Indonesia? Enggak, Jawa Tengah ya? Oh, masuk BPOM ya? Ini nanti kan hasilnya kemudian ada perbaikan. Iya. Terus nanti diperiksa lagi gitu kan Bu? Ini ada PR, saya jebol ruangan jadi Mbak, ya itu jadi produksi sama packing harus sendiri. Misah. Oh gitu ya. Packing sama dapur harus misah. Kalau dapur rumah tangga sama produksi sudah misah, tapi untuk yang produksi sama packing harus terpisah. Terpisah. Dan dengan dapurnya produksi juga bisa. Iya. Padahal di dalam ruang produksi sudah ada wastafel, tapi di luar harus ada wastafel lagi. Jadi orang masuk itu cuci tangan. Terus sandal harus pakai sandal dan tertutup, tidak boleh ada kegiatan kulit. Ini loh jari-jarinya, sandalnya tertutup. Tadi standarisasinya BPOM enggak juga. Ya, kalau alurnya juga alur tempat kita produksi itu juga. Tapi kayaknya itu ngacunya juga standar internasional Pak kan? Iya. Ya seperti higienisnya ya. Higienisnya ya. Ini kan saya dulu ini kan ruang produksi saya itu kan dulu bekas gazebo Pak. Saya tutup untuk ruang produksi. Nah gazebo itu kan ada ukir-ukiran. Nggak boleh. Harus ditutup pakai ini ya. Terus itu lampu kan lampunya hias lampu itu nggak boleh, semua foto-foto tidak boleh ada yang di situ, jadi nggak ada kaitannya dengan produksi tidak boleh ya. Itu dari badannya itu nanti ya Bu, cek langsung lokasi ya? Oh saya kemarin udah dicek Pak, tinggal kita. Ada berapa kali dicek dengan? Baru sekali, nanti besok itu ada pelatihan lewat Zoom besok. Oh iya. Tapi tadi bilang harus dibol tuh ya, ada ruangan juga ya, setelah dicek tadi ya? Iya. Bu ini masih ada sisa tanah tuh, dibuat wadah untuk packing. Iya. Ya dia punya kriteria penilaian yang belum dipenuhi, ya Ibu harus penuhi satu persatu. Iya, memang. Terus ini bahan baku Pak, bahan baku juga dicek. Kan biasanya saya beli
susu ya. Biasanya kan susu Denko, saya pindah ke tempat Tupperware. Semua bahan itu saya masukkan kulkas, kecuali tepung ya. Terus itu kan nggak boleh dicek kemarin loh, ini susu apa ya, susu Denko. Nah, kadaluarsanya mana? Kemasannya sudah saya buang. Itu kalau di dus itu di kulkas kan terus merembes itu Pak. Nggak boleh itu nanti kalau memang mau dipindah ke Tupperware ke luar itu kemasannya harus ditempel, kadaluarsanya harus ditempel supaya terkontrol bahan ini sudah kadaluarsa apa belum. Kemarin saya pas perpanjangan itu juga rumit Pak, pas perpanjangan halal. Kan saya pakainya sosis itu saya beli di Superindo. Ibu beli sosis di mana itu? Padahal auditnya itu lewat video call Pak. Saya perlihatkan Superindo, terus dia dicek Pak. Ini Bu nggak boleh pakai ini lagi. Loh kan sudah ada logo halalnya. Ya tapi dia nggak mau perpanjang, harus diganti. Ya. Ya itu loh Pak, sebegitu. Saya ada pakai tepung sagu itu dioyak Pak, dikejar mana kemasannya. Saya dimari. Ya itu seru belum lah ya kendala-kendala di dalam melayani sertifikasi ya, termasuk BPOM juga. Buat Sobat Kentul juga yang sekarang sedang ngejar sertifikasi, ini salah satu inspirasi yang bisa jadi pelajaran. Ada yang lebih sulit dari itu enggak di dalam menjalani bisnis ini? Dari sertifikasi ketok ribetnya terasa ya. Ada yang lebih sulit dari itu enggak? Nggak ada sih Pak. Kalau pemasaran itu kan tergantung kitanya. Ya tak? Ya ibu sudah ahli kegiatan bagaimana kita menawarkan ke orang tuh kalau biasanya kalau nggak terbiasa jualan Pak. Itu mau menawarkan aja malu. Itu kan latihan mental sih. Oh, juara sudah juara. Juara masaknya Tupperware sampai tekan ke perkumpulan manajer saya Indonesia. Dulu waktu saya jadi pegawai itu saya memang senangnya itu kerja yang lapangan, nggak suka saya di belakang meja. Di belakang meja ya. Makanya saya pilih jalur fungsional. Saya pergi ke lapangan merekrut lagi. Dan saya kan kebetulan juga sering jadi instruktur AMT itu paling suka. Mantap, motivator dong berarti. Iya. Saya kadang motivator ternyata. Sekarang saya dulu saya pembina, sekarang saya jadi pelaku. Tapi saya syukuri Pak, semuanya saya syukuri. Saya sehat, saya bisa lolos pensiun dengan sehat itu saya syukuri. Iya, disyukuri luar biasa. Bu, yang paling disyukuri apa? Apa yang paling wow dari pengalaman berbisnis ini? Ya kalau itu saya itu tadi lolos kurasi. Sama saya bisa mengejar challenge. Apa itu? Coba contohnya apa di dalam bisnis ini? Bisa mengejar challenge atau lolos kurasi? Monggo contohnya apa? Kalau saya kan biasanya kalau di grup kan ada kurasi ini, saya lolos tuh seneng. Seperti saya bisa lolos di Astra, oke. Seneng kan? Berarti kan ada nilai plusnya gitu loh Pak. Kapan itu? Itu tahun berapa toh? Ya. Bisa eling, masih ingat? Ya tahun-tahun ini kemarin 2021 lama ya? Ya 2020 Pak. 21 kan kita sudah pandemi. 20 pandemi dah Bu. Sebelum pandemi. Ya berarti 19. Tapi waktu pandemi pun Astra juga menyediakan pelatihan tapi lewat Zoom. Pertemuan. Itu juga wow ya. Iya wow Pak. Kan itu justru saya bisa banyak belajar gitu. Ya oke. Sekarang ke depan Pak Ganda. Ya rencana apa rencana ke depan atau harapan ke depan? Program ke depan? Ya saya pengennya menguasai pangsa pasar untuk wilayah lokal dulu Pak. Pangsa pasar wilayah lokal Semarang. Minimal Semarang dan DIY Jawa Tengah. Semarang dan Jawa Tengah. Iya. Apa yang kebayang bagi Ibu? Yang kebayang apa ini? Ya mungkin saya bisa mempromosikan aneka cookies saya ke luar daerah. Iya.
saya mungkin bisa lebih menggunakan itu sosial media. Sosial media. Kan itu kan nanti biasanya mereka lewatnya online, Pak. Oke. Moga-moga sukses. Iya, amin. Ya, masih banyak yang Keren. yang kita penasaran sebetulnya, tapi waktu juga Pak Ganda. Iya, waktunya yang Terima kasih untuk Bu, inspirasinya. Tadi sebelum kita tutup Pak Ganda, Iya. Kita minta beliau untuk menyampaikan tips ya. Untuk Sobat Kendel. Iya, bagaimana semangat bisa terus Menyala, meskipun sudah pensiun ya. Sudah purna. Dulu pembina. Lansia. Iya, enggak lansia. Lansia, Pak. Udah 62 ya, Pak. Masih muda itu. Tapi saya ini mas semangatnya muda Bu. Silakan Bu. Ya, semangatnya saya memang. Sobat Kendel, semangat dan jangan pernah putus asa. Carilah nilai plus pada diri Anda masing-masing, lakukan kerjanya dan nikmati prosesnya. Semangat, jangan pernah putus asa. Carilah nilai plus pada diri kita masing-masing, lakukan kerjanya dan nikmati prosesnya. Wah, mantap banget. Saya kira itu Pak Ganda ya. Siap. Sobat Kendel, demikian inspirasi dari Ibu Amel Melia, Bu Amel ya, pastinya sangat bermanfaat bagaimana beliau tetap bisa survive dan semangat meskipun sudah, kata beliau, lansia. Nah, aku sih belum menyebut lansia. Iya. Jangan lupa di share, subscribe dan komen, like ya, dan juga bunyikan loncengnya. Kareng Iwa hiu dagingnya Kandel. See you Cah Kendel.